Indonesia dapat teknologi pembuatan roket artileri dengan berdaya jangkau 31 km buatan PT Pindad dan PT DI Indonesia. Masih kekurangan teknologi di lini dunia roket dan rudal di mana PT Pindad dan PT DI berusaha untuk membuatnya. Karena baik PT Pindad dan PT DI mempunyai kewajiban untuk membuatkan di Indonesia roket maupun rudal. Tak begitu masalah bila alutsista Indonesia biasa saja asalkan roket dan rudal bisa dibuat sendiri oleh PT Pindad dan PT DI, maka musuh juga pasti berpikir berulang kali bila cari gara-gara. Karena dengan kemandirian pembuatan rudal atau roket memberikan benefit berlipat ganda bagi Indonesia. Indonesia bukannya cuma diam tak berusaha berdikari dalam sektor ini. Karena beberapa tahun yang lalu Indonesia berusaha mendapatkan transfer teknologi rudal anti kapal C705 dari Cina. Namun hingga saat ini nampaknya cuma baru sampai ke tahap prototipe dan hasilnya belum diuji coba. Teknologi C705 nanti diproyeksikan jadi landasan pembuatan rudal selanjutnya bagi Indonesia. Tapi itu saja nampaknya belum cukup. Indonesia butuh teknologi lain lagi agar lebih cepat mencapai kemandirian pembuatan roket dan rudal di dalam negeri. Untungnya baru-baru ini ada kabar gembira bagi militer Indonesia. Dikutip dari akun Facebook KBRI Brasilia pada 22 November 2021 lalu, Dubes Indonesia untuk Brazil Edi Yusuf bersama Atase Pertahanan Indonesia di Brazil, Kolonel PNBHS Ramas menerima kunjungan tim Monef Kemhan RI di negeri Samba. Tim Monef Kemhan RI sengaja berkunjung ke Brazil dalam rangka memantau uji coba roket kaliber 122 mm. Roket ini ternyata buatan PT Pindad dan PT DI yang mendapat transfer teknologi dari Avibras Brazil. Uji coba penembakan roket dilakukan di kota Formosa, di mana 5 roket berhasil ditembakkan. Uji coba sukses di mana roket berhasil menjangkau jarak 31 km. Program ini merupakan bagian dari kerjasama transfer of teknologi antara Avibras dengan Kemhan RI sebagai bagian dari kontrak pembelian Astros Mk2 yang dibeli TNI AD, ujar KBRI Brasilia. Seperti diketahui, beberapa tahun lalu TNI AD memang membeli sejumlah sistem artileri medan yakni peluncur roket laras ganda MLRS Astros dari Brazil. Memang dalam kontrak disebutkan jika Indonesia akan mendapat transfer teknologi dari Avibras selaku pembuat Astros berupa amunisi roket, hal itu sebagai wujud usaha kemandirian alutsista bagi Indonesia. Kini PT Pindad dan PT DI sudah bisa membuat roket sendiri untuk memenuhi kebutuhan amunisi MLRS Indonesia macam Astros atau RM70 Grade Vampire. Indonesia merupakan salah satu negara dengan kekuatan militer yang amat besar. Data dari Global Firepower bahkan menunjukkan jika kekuatan TNI dan Armada Tempur Indonesia berada di peringkat ke-16 dunia. Tentunya hal ini menjadi kebanggaan tersendiri bagi Indonesia. Terlebih TNI menjadi militer paling ganas di Asia Tenggara. Kehebatan TNI tentunya didukung dengan berbagai armada tempur yang sangat memadai. Indonesia tak kekurangan industri pertahanan yang sanggup bikin berbagai alutsista canggih seperti roket artileri. Meskipun bisa dikatakan jika Indonesia masih kekurangan teknologi untuk bisa membuat rudal ataupun roket artileri. Adapun beberapa industri pertahanan nasional yang menjadi contoh kebanggaan tanah air, yakni PT Dirgantara Indonesia dan PT Pindad. Dikutip dari akun Facebook KBRI Brasilia untuk perkuat TNI, Indonesia berhasil memperoleh lisensi pembuatan roket artileri dari Brazil. Ini tentunya bakal sangat membantu Indonesia untuk terus meningkatkan kekuatan dari TNI. Sebagaimana telah diberitakan zona Jakarta.com sebelumnya, dikatakan jika pada 22 November 2021 lalu, Dubes Indonesia untuk Brazil, Edi Yusuf bersama Atase Pertahanan Indonesia di Brazil, Kolonel PNBHS Ramas menerima kunjungan tim Monef Kemhan RI di negeri Samba. Kunjungan yang dilakukan tim Monef ini dalam rangka memantau uji coba roket kaliber 122 mm. Usut punya usut, ternyata roket yang tengah diuji coba tersebut merupakan karya dari PT Pindad dan PT Dirgantara Indonesia, di mana teknologi yang digunakan dalam membuat roket tersebut ternyata merupakan transfer dari Avibras Brazil. Keberhasilan PT Pindad dan PT Dirgantara Indonesia dalam membuat roket ini semakin membuktikan kemampuan Indonesia. Adapun proses uji coba roket tersebut dikatakan berhasil dengan mulus dan sempurna, di mana roket artileri yang dibuat PT Pindad dan PT Dirgantara Indonesia ini sanggup menjangkau jarak hingga 31 km. Adapun program ini sebagai bagian dari kontrak pembelian Astros Mk2 yang dilakukan TNI AD. Program ini merupakan bagian dari kerjasama transfer of teknologi antara Avibras dengan Kemhan RI sebagai bagian dari kontrak pembelian Astros Mk2 yang dibeli TNI AD, ujar KBRI Brasilia. Seperti diketahui, beberapa tahun lalu TNI AD memang membeli sejumlah sistem artileri medan yakni peluncur roket laras ganda MLRS Astros dari Brazil. Memang dalam kontrak disebutkan jika Indonesia akan mendapat transfer teknologi dari Avibras selaku pembuat Astros berupa amunisi roket, hal itu sebagai wujud usaha kemandirian alutsista bagi Indonesia. Kini PT Pindad dan PT DI sudah bisa membuat roket sendiri untuk memenuhi kebutuhan amunisi MLRS Indonesia macam Astros atau RM70 Grade Vampire.
Indonesia merupakan salah satu negara dengan kekuatan militer yang amat besar. Data dari Global Firepower bahkan menunjukkan jika kekuatan TNI dan armada tempur Indonesia berada di peringkat ke-16 dunia. Tentunya hal ini menjadi kebanggaan tersendiri bagi Indonesia. Terlebih TNI menjadi militer paling ganas di Asia Tenggara. Kehebatan TNI tentunya didukung dengan berbagai armada tempur yang sangat memadai. Indonesia tak kekurangan industri pertahanan yang sanggup bikin berbagai alutsista canggih seperti roket artileri. Meskipun bisa dikatakan, jika Indonesia masih kekurangan teknologi untuk bisa membuat rudal ataupun roket artileri. Adapun beberapa industri pertahanan nasional yang menjadi contoh kebanggaan tanah air, yakni PT Dirgantara Indonesia dan PT Pindad. Dikutip dari akun Facebook KBRI Brasilia untuk perkuat TNI, Indonesia berhasil memperoleh lisensi pembuatan roket artileri dari Brasil. Ini tentunya bakal sangat membantu Indonesia untuk terus meningkatkan kekuatan dari TNI. Sebagaimana telah diberitakan zona Jakarta.com sebelumnya, dikatakan jika pada 22 November 2021 lalu, Dubes Indonesia untuk Brasil, Edi Yusuf bersama Atase Pertahanan Indonesia di Brasil, Kolonel PNBH S. Ramas menerima kunjungan tim Monef Kemhan RI di negeri Samba. Kunjungan yang dilakukan tim Monef ini dalam rangka memantau uji coba roket kaliber 122 mm. Usut punya usut, ternyata roket yang tengah diuji coba tersebut merupakan karya dari PT Pindad dan PT Dirgantara Indonesia, di mana teknologi yang digunakan dalam membuat roket tersebut ternyata merupakan transfer dari Avibras Brasil. Keberhasilan PT Pindad dan PT Dirgantara Indonesia dalam membuat roket ini semakin membuktikan kemampuan Indonesia. Adapun proses uji coba roket tersebut dikatakan berhasil dengan mulus dan sempurna, di mana roket artileri yang dibuat PT Pindad dan PT Dirgantara Indonesia ini sanggup menjangkau jarak hingga 31 km. Adapun program ini sebagai bagian dari kontrak pembelian Astras Mk2 yang dilakukan TNI AD. Program ini merupakan bagian dari kerjasama transfer of teknologi antara Avibras dengan Kemenhan RI sebagai bagian dari kontrak pembelian Astras Mk2 yang dibeli TNI AD, ujar KBRI Brasilia.